Oke dok. Kemudian yang selanjutnya, langkah apa aja sih yang perlu diambil untuk mengendalikan si diabetes ini dok? Langkah apa? Yang perlu diambil untuk mengendalikan diabetes. Oke, jadi diabetes itu memang pertama kali Anda harus memahami kalau Anda terkena diabetes itu berarti bukan vonis bahwa Anda akan mati ya. Jadi diabetes itu bukan vonis mati, tapi diabetes adalah vonis bagi Anda untuk merubah pola hidup Anda ya. Jadi ini adalah semacam guideline supaya Anda memiliki kualitas hidup yang lebih baik, yaitu dengan merubah pola hidup dari pola hidup yang salah menjadi pola hidup yang baik ya. Salah satunya yaitu tadi ya dengan melakukan yang kebalikan daripada pantangan pola hidup tadi ya, mulai dengan tidur yang cukup, minum air yang cukup sekali ya, lalu habis itu mengurangi makanan-makanan junk food dan lain-lainnya ya, serta mengurangi makan malam di atas jam 8 malam ya. Itu yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengendalikan agar gula kita tetap terkontrol. Lagi pula kalau zaman sekarang sudah canggih ya, sudah banyak sekali obat-obat atau bahkan pengganti insulin itu sendiri dengan disuntik ketika kita mengalami gula darah yang tinggi. Jangan khawatir, ketika Anda diberikan insulin, baik itu insulin suntik ya, insulin suntik langsung ataupun suntik di bawah kulit, baik itu di perut atau di paha ya, itu artinya itu adalah substitusi, ya, sistem substitusi. Ada beberapa pasien dulu ketika saya menjadi dokter praktek di daerah ya, itu enggan sekali untuk diberikan insulin. Katanya dia bilang, dok katanya kalau udah dikasih insulin itu udah siap-siap mati katanya. Waduh, jangan begitu Pak. Nah, ini adalah upaya untuk mensubstitusi kekurangan yang Anda miliki di dalam tubuh Anda, yaitu insulin ya. Jadi tujuannya adalah mensubstitusi. Nanti kalau Anda tubuhnya sudah lebih fit, dia akan sudah mulai berproduksi sendiri pelan-pelan gitu ya. Dia akan beradaptasi dengan kondisi gula darahnya yang tinggi dan sudah tidak teracunkan lagi gitu ya, sudah mulai bisa produksi dan akhirnya membaik dengan sendirinya gitu ya. Jadi kalau dalam diabetes itu bahasanya bukan menyembuhkan tapi mengendalikan. Nah, ini kan tadi menarik ya perbincangannya tentang produksi insulin bisa meningkat begitu kan dok? Kalau misalnya kondisi tubuh sudah fit. Gimana? Sorry. Ya, oke. Jadi dari penjelasan dokter ada yang pernyataan yang menjelaskan kalau ketika insulin sedang rendah maka bisa disubstitusi dengan suntikan. Namun ketika tubuh sedang fit maka produksi insulin dapat meningkat, begitu kan dok? Ya, jadi memang tujuannya adalah untuk menggantikan sementara pada saat dia lagi keracunan, ibaratnya anggota tubuhnya tuh udah keracunan nggak bisa produksi. Diberikanlah substitusi terlebih dahulu gitu ya, supaya bisa meredam istirahat daripada organ yang tertekan tadi. Oke, nah untuk peningkatan insulin ini adakah kayak gizi-gizi tertentu atau nutrisi tertentu yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan produksi insulin? Mungkin ada yang gini ya. nih. Baik. Jadi sebenarnya untuk bagaimana memperbaiki proses di dalam tubuh, tentunya adalah meningkatkan pertama konsumsi antioksidan ya. Antioksidan ini bertujuan untuk mengurangi beban di dalam tubuh. Jadi tubuh kita, organ-organ kita yang keracunan tentunya dengan diberikan antioksidan, harapannya adalah dia mengalami pemulihan ya. Tentunya dengan gizi yang cukup ya, dengan gizi yang baik dan istirahat yang cukup, tentunya dia akan mengalami proses perbaikan dan akhirnya menjadi lebih baik lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya dengan berolahraga rutin ya. Jadi dengan tubuh kita itu unik. Anda walaupun papa mamanya tinggi gitu ya, anaknya belum tentu tinggi. Kalau anaknya goleran itu Goleran itu tiduran aja ya. Tiduran aja, nggak ada aktivitas, makan doang gitu ya. Nggak bisa jadi tinggi sekali ya. Karena dia tidak melakukan beban kepada tulangnya sehingga merangsang untuk tumbuh supaya tumbuhnya bisa maksimal. Jadi tubuh kita memang harus sedikit demi sedikit dirangsang ya, tapi tidak membebani, hanya dirangsang saja. Oke.
Nah, tadi kan menarik ada sebutan tentang antioksidan nih, sedangkan air alkali ini terkenal mengandung antioksidan yang tinggi gitu. Nah, Oke. selain antioksidannya, kira-kira apa aja nih dok dari air alkali yang bisa membantu proses pengendalian atau pemulihan diabetes gitu? Dan bagaimana cara kerjanya dok? Baik. Jadi sebenarnya kalau kita spesifik aja ya, kita sebut Milagros ini ya. Nah, jadi di dalam Milagros ini mengandung air alkali yang cukup potensial dan tentunya antioksidan ya. Dan di dalam apa namanya di dalam air Milagros ini air alkalinya tentunya seperti yang sudah saya sampaikan pada Sehat Talk sebelumnya bahwa mengandung kadar oksigen yang lebih tinggi ya, kadar gugus OH-nya lebih tinggi sehingga mampu untuk memberikan nutrisi kepada darah sel darah kita untuk mampu mengangkut oksigen yang lebih tinggi ya. Dan tentunya antioksidan ini bertujuan untuk melakukan proses perbaikan kepada sel-sel targetnya. Dan dengan adanya kadar oksigen yang cukup di dalam darah, tentunya akan merangsang metabolisme daripada gula itu sendiri ya. Jadi tentunya memang orang-orang yang cenderung mengkonsumsi air alkali yang baik ini ya, memang cenderung walaupun dia gulanya tidak begitu turun, tapi dia tidak ada keluhan. Ataupun bahkan pada beberapa orang pun ada yang turun juga. Oke. Nah, tadi kan berarti kan kandungan dari air alkali atau Milagros ini kan memang sangat bermanfaat nih untuk pemulihan atau pengendalian diabetes gitu. Nah, pertanyaannya, saya menemukan sebutan yang menarik yaitu terapi Milagros. Nah, bagaimana sih caranya menjalankan terapi Milagros yang tepat? Misalnya per hari Ya, disarankan minum berapa botol atau bagaimana tuh? baik. Ini pertanyaan klasik ya, sebenarnya pertanyaan klasik sekali. Karena saya sejak tahun 2015 waktu diamanatkan untuk melakukan penelitian mengenai fungsi air alkali di dalam tubuh penyakit degeneratif, baik itu hipertensi, asam urat, kolesterol, dan diabetes. Waktu itu saya mengambil sampel untuk perlakuan pengendalian selama 10 sampai dengan 14 hari. Sampai pada akhirnya saya menemukan dosis idealnya adalah minimal 10 hari dilakukan loading dose. Ya, jadi pada beberapa orang memang ada yang setelah 3 hari lalu membaik, ya ada orang yang setelah 1 kali minum dia membaik, tergantung memang respon tubuhnya dari masing-masing orang. Karena kan berbeda kondisi start awalnya berbeda-beda ya tiap orang ya. Jadi Ya, saya betul. ngambil patokan ratanya adalah minimal 10 hari itu pasti ada efeknya. Ya. Jadi dengan dilakukan loading dose. Bagaimana loading dose itu? Saksikan di official Milagros sendiri udah ada itu videonya. Oke, jadi buat Somila nih yang penasaran tentang loading dose, mungkin bisa nanti setelah Sehat Talk langsung dicek di YouTube-nya Milagros begitu ya dok, tentang apa sih itu loading dose.